Pemirsa, kabar duka datang dari artis yang juga politisi, Marissa Haque. Marissa meninggal dunia dini hari tadi hanya berselang 2 pekan jelang ulang tahunnya ke-62. Sejumlah kerabat dan pelayat berdatangan di rumah duka artis senior Marissa Haque di perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan. Kepergian mendadak Marissa membuat suaminya Ikang Fauzi dan 2 putrinya, Bella dan Cikita, terpukul. Marissa Grace atau Marissa Haque berpulang 2 minggu menjelang ulang tahunnya yang ke-62, Rabu dini hari di rumahnya. Keluarga sempat melarikan ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Sebelum meninggal, Marissa Haque berpesan ingin dimakamkan di Tanah Kusir. Yang saya lihat Ikang dan anak-anak yang perlu untuk dikuatkan karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga. Gitu. Jadi saya pikir mungkin ini sesuatu yang sifatnya sangat cepat. Semasa hidupnya, Marissa Grace Haque mengawali karirnya lewat film Kembang Semusim hingga ia sukses meraih Piala Citra tahun 1984 lewat film Tinggal Landas Buat Kekasih. Terakhir, istri penyanyi rock Ikang Fauzi ini aktif mengajar sebagai dosen magister manajemen di Indonesia Banking School. Artis era 80-an ini juga pernah menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP, kemudian pindah ke P3 dan Partai Amanat Nasional. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis dan tokoh berdatangan melayat ke rumah duka Marissa Haque di Bintaro, Tangerang Selatan. Salah satunya calon gubernur Jakarta, calon wakil gubernur maksud kami, Rano Karno. Rano Karno mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang aktif di berbagai kegiatan sejak remaja. Rano mengenang debut pertama Marissa Haque beradu akting dengannya pada saat membintangi film Kembang Semusim. Syuting film ini berlangsung selama 1 bulan. Rano beradu akting dengan Marissa di beberapa film lainnya, diantaranya Asrama di Balik Pintu dan Perasaan Perempuan. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Kepergian artis Marissa Haque menyisakan duka bagi keluarga dan kerabat. Dalam sosial media pribadinya, beberapa pekan lalu Marissa merefleksikan hidupnya. Unggahan di akun Instagram @Marissa Haque menggambarkan bagaimana Marissa merefleksikan usianya yang akan memasuki 62 tahun pada 15 Oktober mendatang. Dia mengatakan untuk selalu menikmati hidup dan mengumpulkan bekal sebelum berpaling kepadanya. Beberapa hari setelahnya, Marissa mengunggah foto hitam putih bertuliskan tetap berjuang dalam tenang hingga Allah memanggil kita pulang. Kabar duka Marissa Haque pertama kali disampaikan putrinya Ciki dan Bella Fauzi melalui unggahan di media sosial. Pemirsa, sejumlah tokoh mulai berdatangan ke rumah duka Marissa Haque, termasuk Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke rumah duka Marissa Haque untuk menyampaikan bela sungkawa. Anies berharap suami Marissa, Ikang Fauzi, dan kedua putrinya diberikan ketabahan serta kekuatan. Di mata Anies, Marissa Haque merupakan pribadi yang selalu bersemangat berdiskusi tentang isu hak perempuan, kesehatan, serta perhatian mereka yang termarginalkan. Ibunda Isabella Fauzi dan Cikita Fauzi ini akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir siang ini.
Pemirsa, kabar duka datang dari artis yang juga politisi Marissa Haque. Marissa meninggal dunia dini hari tadi hanya berselang 2 pekan jelang ulang tahunnya yang ke-62. Sejumlah kerabat dan pelayat sudah berdatangan datang ke rumah duka artis senior Marissa Haque di perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan. Kepergian secara mendadak Marissa membuat suaminya Ikang Fauzi dan kedua putrinya Bella dan Cikita terpukul. Marissa Grace atau Marissa Haque berpulang 2 pekan jelang ulang tahunnya yang ke-62 Rabu dini hari di rumahnya. Keluarga pun sempat melarikan ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Yang saya lihat Ikangnya dan anak-anak yang perlu untuk dikuatkan karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga gitu. Jadi saya pikir mungkin ini sesuatu yang... Informasi selanjutnya, pemirsa, kedapatan mengganjal mesin ATM komplotan pelaku kejahatan dikejar polisi. Mobil pelaku sengaja menabrak mobil patroli polisi untuk melarikan diri. Beliau diamankan Kadipaten. Polisi dan komplotan pelaku ganjal ATM terlibat kejar-kejaran di Tasikmalaya, Jawa Barat. Untung orang selamat. Terus ditabrak di hadapan showroom. Mobil patroli polisi masuk selokan setelah ditabrak oleh mobil para pelaku. Kejadian bermula ketika pelaku beraksi di ATM minimarket cekcok dengan korban. 2 pelaku ditangkap di Muniasi dan Kadipaten. 2 pelaku hipnotis terekam kamera CCTV beraksi di kedai ayam goreng di Jalan Utan Jaya, Depok, Jawa Barat. Pelaku menawarkan uang receh ditukar dengan uang kertas. 1 pelaku lain menunggu di atas sepeda motor. Dalam pengaruh hipnotis, korban menyerahkan uang Rp850.000. Sementara pelaku hanya menyerahkan uang receh Rp180.000. Rumah di Bekasi, Jawa Barat dibobol kawanan pencuri. Kedua pelaku masuk ke rumah berboncengan sepeda motor saat pemilik rumah pergi ke pasar. Korban curiga mendapati kamar berantakan dan lemari terbuka. Pelaku menggasak perhiasan emas senilai Rp350 juta. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, baru saja dilantik pada siang hari, rapat pemilihan ketua DPD ricuh pada malam harinya. 2 calon ketua DPD bersih tegang nyaris baku hantam saat pemilihan kursi pimpinan. Situasi memanas berujung ricuh terjadi di tengah rapat pemilihan ketua DPD tadi malam. Entah apa yang menyulut keributan saat tiba-tiba calon ketua DPD dari paket 1 Lanyala Mataliti bersih tegang dengan calon ketua DPD paket 2 Sultan Najamuddin. Hampir terjadi baku hantam, namun berhasil dihalangi anggota DPD lainnya. Belasan Pamdal ikut meredakan situasi yang memanas. Rapat pemilihan ketua DPD menghasilkan keputusan pimpinan DPD terpilih dari paket 2, yaitu Sultan Najamuddin, GKR Hemas, Yoris Raweai, dan Tamsil Lirung. Pimpinan DPD harus mendapat 25% dukungan atau 38 daerah dari seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berikutnya saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari rumah duka almarhumah Marissa Haque. Sudah ada rekan saya Jen Cahyani di sana. Jen, selamat siang. Bagaimana rencana pemakaman almarhumah sejauh ini? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Rencana pemakaman almarhumah Marissa Haque yang juga merupakan istri dari aktor Ikang Fauzi akan dimakamkan pada sore ini sekitar pukul 3 sore di TPU Tanah Kusir di Bintaro. Dan saat ini di kediamannya, yakni di tempat saat ini saya melaporkan, yakni di Bintaro sendiri masih berlangsung doa-doa dari tamu-tamu, keluarga dan juga kerabat dari keluarga Ikang Fauzi. Dan juga tentu saja ada banyak juga artis-artis senior yang datang untuk melayat dan juga berdoa, yang berkabung kemudian menyampaikan bela sungkawanya, kemudian menceritakan bagaimana sosok dari Marissa Haque itu sendiri. Tadi kami juga sudah
menemui tadi ada beberapa politikus dan juga aktris dan aktor senior ya. Tadi ada politikus juga Rano Karno yang juga merupakan calon wakil gubernur Jakarta yang juga dulu sempat main film bersama dengan Marissa Haque. Kemudian tadi juga ada Anies Baswedan yang juga melayat di kediaman dari Ikang Fauzi dan juga almarhumah Marissa Haque di Bintaro itu sendiri. Dan nantinya sekitar pukul 3 sore jenazah akan disolatkan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir Bintaro. Dan untuk usianya sendiri ini Marissa Haque meninggal di usia 61 tahun dengan 2 putrinya yang ditinggalkan. Dan saat ini suasana di kediaman Ikang Fauzi dan juga almarhumah Marissa Haque diselimuti dengan bela sungkawa dari tamu-tamu yang datang dari keluarga, dari kerabat dan juga dari teman-teman dari dunia perfilman Indonesia yang juga bergabung dan juga datang untuk melayat. Sementara itu Reza. Baik, terima kasih Jen. Kami masih akan mengupdate kondisi terkini dari sana nanti. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta melayat ke rumah duka Marissa Haque di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Di mata Anies, Marissa merupakan pribadi yang selalu semangat dalam berdiskusi tentang isu hak perempuan. 1 tahun lebih terakhir ini banyak sekali bersama-sama dengan Ciki dan Mbak Marissa, Mas Ikang, jadi kaget kita dengarnya. Punya kenangan apa? Yang berkesan itu waktu kami sama-sama kuliah di Amerika. Waktu itu Mbak Marissa juga di sana. Jadi saya, Ferry, itu ingat sekali Mbak Marissa di rumah. Ya, berikutnya makan siang kali ini kami akan ajak Anda untuk menikmati olahan ayam yang dimasak dengan kayu mahoni. Kira-kira seperti apa rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Sego artinya nasi. Sarang ingkung karena penyajian nasi gurih dan ingkung di sini menggunakan daun kelapa menyerupai sarang burung. Menu ini yang menjadi andalan di sini. Proses masak masih dibuat dengan cara tradisional untuk mempertahankan rasa. Jadi dapat empuknya itu nggak pakai di oven. Jadi kita pakai kayu bakar kurang lebih 3 jam Sego sarang biasanya hanya ditemui saat keduran di Jawa, namun di sini dibuat setiap hari. Ayamnya juga dibakar menggunakan kayu mahoni. Tak heran, puluhan ekor terjual habis setiap harinya. Rasanya mantap-mantapnya itu, gurihnya itu kerasa, ada juicy-juicy-nya itu kerasa. Suasana enak juga, teduh, jadi nggak terlalu panas, agak hening, jadi enak sih buat makan siang sambil ngobrol, itu enak banget. Gak sabar saya mau cobain ayam ingkung. Gimana ya rasanya? Rasanya yang gurih dan juga dagingnya mudah sekali lepas dari tulangnya serta bumbunya begitu meresap karena ini disajikan dengan proses memasak kurang lebih 3 jam. Tak hanya menu ingkung, jika Anda ingin yang berkuah, ada menu garang asam lengkap dengan potongan belimbing wuluh yang membuat kuahnya asam segar. Ada juga mangut manyung dan pepes ikan nila, serta beragam camilan seperti pisang goreng wajib Anda coba sembari menikmati suasana pepohonan yang rindang membuat teduh dan sejuk. Warung ini buka setiap hari dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp20.000 saja. Dari Bantul, Jakarta, Anissa Rizkia dan Fadolikus Hensarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah artis sekaligus politisi Marissa Haque akan dimakamkan siang ini di TPU Tanah Kusir sesuai dengan permintaan almarhumah. Sudah ada rekan Jen Cahyani di Rumah Duka Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Jen, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Ya betul sekali, saat ini masih dalam persiapan untuk pemakaman almarhumah Marissa Haque. Di antaranya sudah tersedia ambulan, kemudian sudah berkumpul pihak keluarga besar dari Ikang Fauzi dan juga almarhumah Marissa Haque itu sendiri. Tadi juga banyak sekali berdatangan anak murid atau anak didik dari Marissa Haque karena selain sebagai aktris dan juga politikus, Marissa Haque ini saat ini kemarin masih aktif
aktif sebagai dosen di sebuah kampus swasta di Indonesia, dan ini tadi banyak sekali juga dari pihak teman-teman kerabat dari dunia perfilman Indonesia yang datang dan juga menyampaikan bela sungkawanya dan juga bagaimana rasa kehilangan mereka karena sosok Marissa Haque ini tidak hanya sebagai seorang aktris politikus namun juga seorang dosen yang terus belajar dan juga menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Dan saat ini kami masih menunggu nanti sekitar pukul 3 jenazah akan disolatkan terlebih dahulu, kemudian langsung menuju ke TPU Tanah Kusir untuk dimakamkan. Dan saat ini kami masih belum mendengar untuk penyebab pasti dari meninggalnya Marissa Haque itu sendiri, baik dari pihak keluarga, karena dari pihak keluarga hanya menyampaikan bahwa Marissa Haque ditemukan meninggal dunia sudah tidak bernyawa di rumahnya, namun sempat dibawa ke rumah sakit di Bintaro untuk dicek kondisinya, namun memang sudah ditemukan tidak bernyawa ketika di kediamannya. Dan saat ini kami dengan suasana masih berbelasungkawa, ini masih berdatangan juga tamu-tamu dari keluarga kerabat dan juga rekan-rekan dari dunia perfilman Indonesia yang datang untuk melayat ke kediaman dari Kang Fauzi dan juga almarhumah Marissa Haque di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Reza. Baik, Jen Cahyani melaporkan langsung dari rumah duka Marissa Haque. Terima kasih. Pemirsa, ribuan peserta antusias mengikuti audisi Indonesian Idol Season 13 yang digelar di Kota Bandung. Para peserta berkompetisi menjadi idola baru Indonesia. Ribuan peserta audisi Indonesian Idol Season 13 yang digelar selama 2 hari di Universitas Widya Tama Kota Bandung berlangsung sangat meriah. Bandung menjadi kota ke-11 perjalanan audisi yang digelar di seluruh kota besar di Indonesia. Kalau dilihat dari potensinya, Bandung selalu memberikan idola-idola baru dan selalu melahirkan musisi-musisi hebat di Indonesia tentunya. Dan juga kalau melihat dari beberapa audisi tadi yang sudah kita jalani, memang cukup banyak anak muda atau peserta dari Bandung yang punya kemampuan yang cukup. Para peserta yang lolos audisi ini nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Semarak Hari Batik, pagi ini hampir semua warga yang saya temui mengenakan batik. Nah, berita Semarak Hari Batik ini akan menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Pagi hari tak lama setelah matahari terbit dan selesai menyiapkan sarapan untuk keluarga, sejumlah wanita lansia di Jalan Meruyung, Kabupaten Banyumas bergegas menuju ke tempat mereka bekerja, sentra pembuatan kain batik. Salah satunya Nisem. Sejak tahun 1980-an, wanita 65 tahun ini menjadi pembatik bersama sejumlah temannya yang rata-rata seusia dengannya. Banyak juga yang kayak udah nggak ada pekerjaan kayak gitu, kayak misalnya suaminya pun ada yang di sini kerja, suami istri juga ada. Terus kemudian yang kayak anaknya gitu menurunkan juga ada, tapi itu nggak banyak sih.